Salam hangat untuk Anda semua. Hari ini kita mau bahas tuntas nih, bab 7 dari buku kerennya Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction. Judul babnya aja udah bikin penasaran, Dropping Acid. Iya, menjatuhkan asam. Langsung ke intinya ya, soal masalah yang sering dibilang saudara kembarnya pemanasan global itu, pengasaman laut. Betul, Kolbert ini kan ngajak kita jalan-jalan ya, dari dekat kastil di Italia yang air lautnya udah tinggi CO2 secara alami, sampai ke, ya ampun, Great Barrier Reef di Australia. Keajaiban dunia yang sekarang lagi terancam banget itu. Nah, iya. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini, kita mau coba paham betul nih, gimana sih aktivitas kita sehari-hari itu bisa ngubah kimia laut secara drastis. Terus apa dampaknya buat kehidupan di sana? Terutama, yaitu tadi terumbu karang yang indah tapi rapuh banget. Oke, siaplah kita bedah bareng. Kita lihat gimana laut nyerap CO2 kita, kenapa itu jadi masalah besar, dan gimana ilmuwan coba pelajari ini langsung di lapangan. Yuk, kita coba nyelam ke laut masa depan kita. Mulai dari dasarnya dulu kali ya, laut kita ini kan fungsinya kayak spons raksasa buat karbon dioksida, buat CO2. Hampir semua CO2 dari bahan bakar fosil, dari penggundulan hutan, sebagian besar diserap laut. Angkanya itu kalau dipikir-pikir gila juga ya. Sejak revolusi industri aja katanya sekitar 365 miliar metrik ton karbon dari bahan bakar fosil, terus tambah lagi 180 miliar ton dari deforestasi. Itu semua lepas ke udara. Dan kita masih nambah terus, sekitar 9 miliar ton lagi tiap tahun. Gila kan? Nah, laut kita ini kerja keras, nyerap kira-kira 2,5 miliar ton karbon dari jumlah itu tiap tahunnya. Nah, tapi penyerapan ini ada harganya. Justru ini masalahnya. Pas CO2 ini larut di air laut, dia bereaksi sama air, H2O, terus membentuk asam karbonat, H2CO3. Asam karbonat, oke. Nah, asam karbonat ini gampang pecah, lepasin ion hidrogen, H+. Makin banyak ion hidrogen, ya makin asam airnya. pH-nya jadi turun. Turun pH-nya. Dan skala pH ini kan logaritmik ya, jadi turun sedikit aja efeknya besar. Persis, ini kuncinya. Skala pH itu logaritmik. Jadi penurunan kelihatannya cuma 0,1 poin ya. Dari rata-rata 8,2 sebelum industri, jadi sekitar 8,1 sekarang, kedengerannya kecil. Iya, 0,1 doang. Tapi itu artinya lautan kita udah 30% lebih asam dibanding 200 tahun lalu. Bayangin, perubahan kimia dasar laut sebesar itu, secepat itu, wah ini nggak pernah terjadi jutaan tahun terakhir. Wow, 30% itu gede banget ya kalau kita ngomongin kimia lautan global. Dan proyeksinya gimana kalau kita terus-terusan kayak gini? Nah, itu yang bikin khawatir. Colbert nulis, kalau kita nggak mengerem emisi, pH permukaan laut bisa turun lagi, mungkin sampai 7,8 di akhir abad ini. 7,8. Dari 8,2 ke 7,8? Itu artinya 150% lebih asam dibanding masa praindustri. Ingat, logaritmik, jadi turun ke 7,8 itu bukan cuma agak asam, tapi jauh lebih asam. Dampaknya bisa parah banget. Makanya sering disebut kembaran jahat pemanasan global ya. Iya, dampaknya buat kehidupan laut bisa jadi lebih fundamental, lebih dalam, dan mungkin lebih lama bertahannya dibanding pemanasan suhu aja. Dan ini bukan cuma teori loh. Oh ya, ada bukti sejarahnya. Ada. Bukti geologis itu nunjukin kalau pengasaman laut ekstrim kayak gini, kemungkinan besar ikut andil dalam setidaknya 2 dari 5 kepunahan massal terbesar di sejarah bumi. Akhir Permian itu yang paling parah sama akhir Trias. Wah, Bahkan mungkin juga ada perannya di akhir Kapur pas dinosaurus punah. Bedanya apa sama sekarang? kecepatannya ya. Betul, kita ngelakuinnya jauh lebih cepat sekarang. Proses alami kayak pelapukan batuan yang biasanya bantunya imbangin kimia laut, itu butuh ribuan sampai jutaan tahun. Nggak bakal kekejar sama kecepatan kita mompa CO2 sekarang. Jadi kayak kita ngegaspol perubahan kimia laut ya. Bisa dibilang gitu. Ada ilmuwan, Lee Kung Maung sama Andy Ridgwell, mereka bilang laju pelepasan CO2 kita sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bumi. Era kita ini, antroposen, bisa ninggalin jejak sebagai salah satu peristiwa paling dahsyat di catatan geologi. Ngeri kan? Ngeri banget sih dengernya. Oke, sekarang kita fokus ke salah satu yang paling kena dampak langsung ya, terumbu karang. Kolbert itu nggambarinnya poetis banget ya. Kayak paradoks, struktur raksasa kokoh kayak benteng. Iya, tapi dibangun sama hewan-hewan kecil, lunak, kayak jelly gitu ya, polip karang itu. Iya, polip karang. Dan itu kan kerjasama unik ya.
Ada hewannya, si polip, terus ada tumbuhan, alga simbiotik itu, zooxanthellae. Yang ngasih warna-warni cantik itu ya? Betul, sama mineral, kerangka kalsium karbonat yang mereka bangun itu. Jadi 3 unsur jadi satu. Iya, polip karang ini arsitek mikro yang hebat banget. Mereka itu ngambil ion kalsium sama ion karbonat dari air laut, terus dibangun jadi kerangka keras dari kalsium karbonat, CaCO3. Bentuknya biasanya mineral aragonit. Prosesnya namanya kalsifikasi. Kalsifikasi, betul. Hasilnya yaitu terumbu karang. Walaupun kalau dibandingin luas dasar laut keseluruhan, mereka cuma nutupin secuil banget, kurang dari 1%, Tapi jadi rumah buat banyak banget makhluk hidup lain ya. luar biasa banyaknya. Mungkin 1/4 dari seluruh spesies laut itu hidupnya bergantung sama terumbu karang. Entah buat makan, buat sembunyi, buat berkembang biak, jutaan spesies mungkin. Nah, tapi sekarang mereka ini kayak kena serangan dari 2 arah ya. Pemanasan laut bikin mereka stres, jadi putih, coral bleaching, karena ngebuang alga simbiotiknya. Terus sekarang ditambah masalah pengasaman ini. Jadi gimana pengasaman ini nyakitin mereka secara spesifik? Nah, ini dia. Pengasaman laut itu langsung ganggu proses kalsifikasi tadi. Secara kimia, dia nurunin yang namanya keadaan saturasi aragonit. Gampangnya gini. Saturasi aragonit, oke. Itu kayak ukuran seberapa banyak bahan baku ion karbonat yang tersedia di air buat dipakai karang bangun kerangka aragonitnya. Makin asam airnya, pH makin rendah. Makin susah dia nyari bahan bangunannya. Persis, ion karbonatnya jadi makin langka. Akibatnya, keadaan saturasi aragonitnya turun. Karang jadi harus kerja ekstra keras, keluar energi lebih banyak, cuma buat bangun kerangka dengan kecepatan normal. Atau malah jadi lebih lambat bangunnya. Kayak harga bahan bangunan naik drastis dan susah dicari gitu ya. Analogi yang pas itu. Eksperimen di laboratorium kayak yang dilakukan Chris Langdon di Biosphere 2 itu nunjukin jelas banget. Pas saturasi aragonit diturunkan, laju kalsifikasi karang itu turun drastis. Wah, Bahkan, kalau makin asam lagi, saturasi aragonit bisa turun di bawah angka 1. Kalau udah gitu, air lautnya malah jadi korosif. Artinya, bisa mulai ngeropos atau ngelarutin kerangka karang yang udah ada. waduh. Bukan cuma susah bangun, tapi yang udah ada bisa hancur juga ya. Itu dia ancamannya. Nah, buat lihat ini di dunia nyata, Colbert kan bawa kita ke Great Barrier Reef, GBR, di Australia. Struktur kehidupan terbesar di bumi. Sampai Kapten Cook aja bingung dulu ya, gimana dinding batu karang ini bisa dibuat sama hewan katanya. Iya, terus Darwin dateng ngasih penjelasan soal atol. Gimana karang tumbuh ngikutin pulau vulkanik yang tenggelam. Dia lihat keajaiban pembentukannya. Tapi ironisnya ya, Ironis banget, keajaiban yang dia lihat itu sekarang terancam parah. Colbert ngutip ilmuwan yang bilang GBR bisa jadi cuma tumpukan puing aja nanti. Mungkin secepat 2050 kalau tren pemanasan dan pengasaman ini jalan terus. 2050 itu nggak lama lagi ya. Data beberapa dekade terakhir juga katanya nunjukin penurunan tutupan karang hidup yang parah di GBR. Iya, sayangnya begitu. Nah, untuk ngerti lebih dalam, ilmuwan gak cuma ngamatin, mereka juga bikin eksperimen. Disinilah Colbert datang ke tempat unik banget di GBR, Stasiun Penelitian One Tree Island. One Tree Island. Diceritain kayak laboratorium super dasar gitu ya, di pulau karang kecil terpencil. Di sana ada tulisan-tulisan aneh di dinding bekas peneliti dropping acid on corals. Sama satu lagi, DK13, No One Can Hear You Scream. Agak serem ya kedengarannya. Ya, yang dropping acid itu. Maksudnya mereka beneran nambahin asam ke karang gitu, di lokasi DK13 itu. Bukan nambahin asam langsung sih, tapi lebih ke gini, timnya Ken Caldera, ilmuwan iklim yang sering disebut pencetus istilah pengasaman laut itu, mereka bikin eksperimen lapangan penting di DK13. Eksperimen lapangan. Iya, jadi mereka secara sengaja dan terkontrol ngatur kimia air laut di sekitar satu petak terumbu karang di sana. Mereka nambahin CO2 ke air di area itu, biar kondisi kimianya mirip sama proyeksi laut masa depan kalau emisi kita terus naik. Wow, jadi mereka bikin simulasi laut masa depan di dunia nyata, di atas karang hidup. Tujuannya yaitu biar bisa lihat langsung, in situ, gimana ekosistem karang bereaksi sama pengasaman di kondisi nyata, bukan cuma di akuarium lab. Gila, berani banget ya eksperimennya. Agak ngeri juga bayanginnya. Colbert cerita dia ikut ambil sampel malam-malam ke DK13 itu, pengalamannya surrealis banget katanya. Jalan kaki di atas rataan karang pas surut,
gelap total, cuma pakai senter. Dikelilingi penyu tidur, bintang laut, kerang raksasa. Kayak di ujung dunia katanya, lihat sesuatu yang purba tapi rapuh banget. Dan hasil dari eksperimen kayak di DK13 ini, ya mengkonfirmasi ketakutan terburuk sih. Ada makalah penting dari Caldera dan timnya, gabungin data lapangan sama model komputer. Kesimpulannya? Wah, suram banget. Gimana kesimpulannya? Mereka bilang, kalau emisi karbon jalan terus kayak sekarang, business as usual, maka kira-kira 50 tahun lagi, saturasi aragonit di sebagian besar laut tropis bakal turun di bawah batas minimal yang dibutuhin karang buat tumbuh. Akibatnya? Akibatnya? Semua terumbu karang akan berhenti tumbuh dan mulai larut. Itu kutipan langsungnya. Konsekuensi langsung dari perubahan kimia laut yang kita bikin. Berhenti tumbuh, terus mulai larut. Berhenti tumbuh dan mulai larut. Untuk struktur sebesar GBR, rasanya nggak kebayang ya. Tapi ternyata dalam sejarah bumi, karang emang pernah hilang juga kan ya? Colbert nyebut soal celah karang atau reef gaps. Betul, ada periode-periode setelah kepunahan massal di masa lalu di mana terumbu karang di seluruh dunia itu kayak mati suri. Berhenti terbentuk sama sekali, kadang jutaan tahun lamanya, baru nanti muncul lagi organisme pembangun terumbu yang baru, mulai dari awal lagi. Dan pembangunnya beda-beda ya tiap zaman. Ada moluska aneh namanya rudist, ada spons stromatoporoid, ada karang purba rugus yang udah punah. Iya, gonta-ganti. Ini nunjukin kalau usaha bangun terumbu skala besar itu emang rentan sama perubahan lingkungan global yang drastis. Nah, pertanyaannya sekarang, Pertanyaannya, karang modern ini, Scleractinia, bisa nggak adaptasi sama perubahan super cepat yang kita bikin sekarang? nah itu dia. Banyak bukti sayangnya nunjukin kayaknya susah. Colbert ngutip studi tahun 2008, sepertiga spesies karang pembangun terumbu dunia itu udah masuk kategori terancam punah. Sepertiga? Wah. Iya, itu bikin mereka jadi salah satu kelompok hewan paling terancam di bumi. Tingkat keterancamannya bahkan ngalahin amfibi, yang sering jadi ikon krisis keanekaragaman hayati itu. Colbert juga cerita soal rencana dia datang pas mass spawning, pemijahan massal karang tahunan di GBR, fenomena keren banget itu ya. Pas karang-karang serentak lepas telur sama sperma. Cepet banget kejadiannya dan dampaknya gede banget buat ekosistem laut, terutama karang. Iya, kita lihat gimana kimia dasar laut yang kita anggap stabil itu ternyata berubah drastis karena CO2 kita, dan perubahan ini langsung bikin susah organisme kayak karang buat bangun rumahnya, padahal rumah itu jadi fondasi buat kehidupan laut yang luar biasa kaya. Eksperimen kayak di One Tree Island itu, yang nyoba lihat masa depan, itu ngasih gambaran yang, ya suram sih, tapi penting banget. Jadi kita tahu apa yang bakal terjadi kalau kita nggak berubah. Betul, jadi jelas banget ini peringatan serius. Beneran bikin mikir ya, gimana pilihan kita di darat sini, energi apa yang kita pakai, hutan kita jaga atau tebang, itu nentuin nasib ekosistem yang jauh banget kayak GBR. Ini bukan cuma soal nyelamatin ikan badut atau karang buat turis. Ini soal kesehatan dasar laut kita, sistem pendukung kehidupan planet ini. Apa yang terjadi sama karang sekarang ini benar-benar kayak alarm ya. Peringatan dini buat kita semua soal skala perubahan yang lagi kita sebabkan di seluruh planet ini. Canary in the coal mine, istilahnya. Ya, Colbert sering nutup bagian bukunya dengan refleksi ya. Dia bilang kita ini hidup di momen luar biasa. Zaman di mana kita, manusia, jadi kekuatan geologi utama yang ngubah planet. Tapi di saat yang sama, kita punya ilmunya buat ngerti dampak kita sendiri. Ironis kan? Nah, kita, antroposen ini, apa kita bakal jadi penyebab celah karang besar berikutnya? Bikin keajaiban ini jadi cuma lapisan kapur tipis di batu masa depan. Atau, apa kita bakal pakai pengetahuan yang kita punya sekarang ini? Pengetahuan soal konsekuensi perbuatan kita, buat secara sadar milih jalan lain. Nulis akhir cerita yang beda buat laut kita. Dan buat kehidupan di planet ini. Itu pertanyaannya.